Loh, model seperti ini aku diangkat jadi anak. Latar belakangku itu jahat. Latar belakangku itu buruk suram. Tapi Paulus berkata, loh, aku dijadikan anak. Bahkan dia berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Hukuman inikah? Tahanan inikah? Ketelanjangankah? Penganiayaankah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Kebodohankah? Masa lalukah? Kejahatanku yang dulukah? Paulus berkata, justru aku dulu jahat tapi dijamah Tuhan, dilawa Tuhan. Justru aku yang jahat ini dipanggil Tuhan, bahkan menjadi rasul. Rasul yang terbaik lagi. Seorang pembunuh. Wah, itulah yang membuat Rasul Paulus. Betapa dalam, panjang, tinggi kasih Kristus. Saya anjurkan saudara kalau belajar, belajarlah cari buku tentang mengenal kasih Kristus. Itu membuat engkau semakin bangga. Loh, model seperti ini aku diangkat jadi anak. Latar belakangku itu jahat. Latar belakangku itu buruk suram. Tapi Paulus berkata, loh, aku dijadikan anak. Aku dijadikan ahli waris. Aku dijadikan yang berharga. Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus waktu di penjara. Saudara bisa cek ya, sejarah mencatat. Rasul Paulus lebih banyak menulis surat yang ada di kitab suci ini. Itu lebih banyak dia tulis di dalam penjara. Bahkan lebih banyak dia memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara. Waktu dia di luar penjara, waktu dia belum di penjara, waktu dia bebas, dibandingkan Paulus berada di dalam penjara. Paulus lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam penjara. Wow, keren. Kenapa dia bisa berkarya sedemikian rupa? Karena dia tahu dia dicintai Yesus. Dia dikasihi Yesus. Penjara tidak dapat menahan kasih Yesus dalam hidupnya. Mau di penjarakah, mau di manakah, dia tetap alami kasih Yesus. Sehingga di dalam penjara pun dia memuji Tuhan. Itu pintu-pintu penjara terbuka semua. Yesus itu tidak ada di gedung, saudara. Di gedung saudara tempat Tuhan, tempat saudara duduk, tempat ibadah, tempat saudara beribadah, tidak ada Yesus di sana. Kalau ada Yesus di gedung itu, kasihan Yesus di sana, kasihan Roh Kudus. Saudara habis ibadah, keluar dari gedung, matiin AC-nya, matiin lampunya, matiin semuanya, ngapain Roh Kudus di dalam gedung? Gelap-gelapan gitu, sama cicak dari sana. Tapi Yesus ada di hati kita. Kalau Yesus ada di gedung itu karena saudara ada di sana. Karena kita memuji Yesus. Karena di mana Yesus ditinggikan, di sana kemuliaannya ada. Waktu Rasul Paulus meninggikan Yesus di penjara, Yesus pun ada di penjara. Sehingga waktu Rasul Paulus melayani di penjara, yang di penjara dimenangkan. Bahkan Paulus mau berdebat, saya tidak mau didakwa seperti ini. Saya mau banding, naik banding sampai ke gubernur, sampai ke kaisar. Tujuannya bukan masalah fokus di bandingnya, tapi waktu bertemu dengan kaisar, dengan para raja, saudara baca nanti di Kisah Rasul itu, dia menyampaikan Injil itu. Sehingga saudara lihat Turki, yaitu di mana Antioquia, itu sekarang Turki, pertama sekali disebut Kristen. Zaman Rasul Paulus, itu 90% Kristen. Wow, mayoritas Kristen. Generasi Rasul Paulus. Tapi saudara, coba cek sekarang ya, nanti di Google cek. Sekarang Turki itu mayoritas apa? 99%
itu Muslim Turki. Karena apa? Tidak ada lagi semangat yang berkobar-kobar seperti Rasul Paulus. Karena hanya banyak Kristen agamawi. Tidak mengalami Kristus. Tidak mengenal kasih Kristus. Yang diberitakan hanya hukum. Kamu harus berbuat baik ya. Kamu harus seperti ini ya. Kamu jangan lupa seperti ini ya. Rasul Paulus berkata, soal hukum saya ahlinya. Tapi jarang yang disampaikan tentang karya Yesus. Jarang sekali disampaikan tentang kebaikan Yesus. Jarang sekali disampaikan tentang pengorbanan Yesus. Yang disampaikan hanya lakukan A, lakukan B, lakukan C. Sehingga waktu kita tidak melakukan, kita terintimidasi. Tapi waktu kita alami kasih Kristus, cinta mula-mula. Seperti orang yang berpacaran. Pacarnya tidak minta apapun, dibelikan. Pacarnya belum makan pun ditanyakan, sudah makan belum? Karena apa? Didorong oleh cinta. Kalau ada cinta Yesus yang membara, yang kita pahami dalam hidup kita, baca firman itu pun itu nggak dipaksa, tapi dia sedang membaca surat cintanya Yesus. Dia sedang membaca, saya sedang mempelajari mengenal kekasihku. Bukan agama kekasih lagi seperti Paulus, tapi kekasihku adalah Kristus. Sehingga saudara di dalam, saudara bisa menghasilkan yang terbaik. Bagaimana caranya, Pak? Saya bisa menghasilkan di dalam ini. Sekarang yang saudara lakukan, saudara harus mengalami kasih Kristus itu. Saya dulu, ada 3 menit lagi ini di Zoom-nya, karena setelah 3 menit karena otomatis akan mati. Saya dulu saudara kepahitan dengan bapak saya. Dendam saya. Bahkan saya pernah masuk karate, buka sekolah karate, karena untuk membalas dendam itu, marah itu. Setelah saya dewasa, ingin ajak orang tua berkelahi gitu. Marah karena luka-luka di mana dipukul, pakai kayu, cabut, itu darah yang muncrat. Marah sekali. Jadi setelah saya merantau, marah itu, kepahitan itu keluar terus. Setiap lihat luka, bekas luka dari bapak itu, yang muncul marah. Ingin balas gitu, tapi aduh gimana ya. Tapi waktu saya ibadah di lawat Tuhan, lagunya sederhana saudara, lagu anak-anak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Rapnya seperti ini. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sewaktu dinyanyikan itu saya nangis, saya tiarap. Baru disambung lagi pujian. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Hah? Yesus mengasihi aku. Aku dijadikan anaknya. Dari 6 bersaudara, saya anak yang paling nakal. Saya dipanggil, diangkat jadi anaknya, ahli warisnya. Sejak itu, saya lihat luka. Saya kangen bapak saya, pingin peluk bapak saya. Saya pingin cium bapak saya. Karena apa saudara? Hati saya dipenuhi kasih Yesus. Padahal saya sudah ke gereja berkali-kali. Ini tidak dipenuhi. Hati ini tidak dipenuhi. Karena apa? Karena Kristen itu bukan agamawi. Tapi relationship. Ada hubungan yang hidup dengan Yesus. Mari rekan-rekan, sahabat yang di dalam, miliki hubungan dengan Yesus. Hubungan yang hidup. Engkau berharga, engkau kekasih Yesus. Yesus rela mati buatmu. Sebejat apapun kita, Rasul Paulus sudah mengalami, aku lebih bejat, kata Rasul Paulus. Tapi justru dia, Rasul yang paling berkarya di antara semua Rasul yang sudah berjalan bersama Yesus.